Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada bulan ini, tepatnya besok, itu adalah April, tanggal 5 April, itu diperingati bagi masyarakat Tionghoa adalah Chengbing. Tadi saya sebelum kesini tadi juga sempat beberapa kali dalam minggu ini melayani sembahyang Chengbing di kuburan, ya. Yang terakhir tadi sebelum sini saya juga sempat diajak keluarga untuk sembahyang di kuburan. Apa yang Anda dengar, Bapak Ibu dengar tadi adalah cuplikan dari salah satu riwayat kehidupan Sang Buddha. Diriwayatkan ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama biku-biku lain. Di tengah perjalanan dia menemukan atau menemui atau melihat beberapa tumpukan, ya, kerangka-kerangka manusia di perjalanan. Melihat kerangka-kerangka manusia di perjalanan, langsung spontan Sang Buddha bersujud menghormati kerangka-kerangka tersebut. Ada muridnya protes, Sang Buddha orang yang dihormati, seorang guru besar, kenapa kok mau-maunya mensujudi kerangka-kerangka manusia, dan kerangka itu milik siapa? Kerangka siapa kok mau-maunya? Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada muridnya ini, sekalipun kamu telah menjadi muridku sekian puluh tahun, kamu belum mengerti kerangka-kerangka yang saya sujudi itu dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi orang tuaku, pernah melahirkanku, dan pernah menjadi leluhur-leluhurku. Maka pada kesempatan ini saya pun melihat kerangka ini mensujudi. Semangat yang sama Bapak Ibu mensujudi, menghormati kerangka-kerangka juga terjadi di bulan Chengbing ini. Kuburan itu dalamnya kan kerangka-kerangka orang tua kita, leluhur kita. Namun ketika kita melihat kerangka atau kuburan, bukan sekedar itu tumpukan semen, namun di situ ada jejak-jejak, ada ingatan-ingatan kita tentang leluhur-leluhur kita. Memang kita tidak menyembah berhala, namun menghormati. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha, ajaran Sang Buddha, ada beberapa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Salah satu kewajiban setelah orang tuanya itu meninggal, mengadakan persembahyangan atau mengadakan pelimpahan jasa, mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka di beberapa tempat kita bisa lihat ada altar-altar leluhur. Kita bukan memuja leluhur, namun menghormati atas jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan, kalau umurmu diperpanjang, seluruh umurmu itu dipakai untuk membalas kebaikan orang tuamu, tidak akan terbayarkan. Maka sekalipun tidak terbayarkan, setidak-tidaknya ya kita meluangkan waktu, menggunakan waktu dan kesempatan di bulan-bulan tertentu khusus untuk memberikan penghormatan dengan bermacam-macam cara sesuai dengan tradisi dan budaya masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah lagu waktu kita kecil, waktu SD, yang mengingatkan tentang kebaikan seorang ibu. Ya, syairnya demikian, ya. Kasih ibu kepada kita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Sekalipun seorang ibu sudah melihat anak-anaknya sukses, punya penghasilan sendiri-sendiri, punya gaji sendiri-sendiri, saya belum pernah mendengar dan melihat seorang ibu menyodorkan bon-bon yang pernah dikeluarkan ketika merawat anaknya. Ini loh pengeluaranmu waktu kecil, sekarang saya minta ganti. Belum pernah saya mendengar seperti itu. Maka dikatakan dalam lagu tadi, seorang ibu hanya memberi, tak pernah berharap untuk kembali. Itulah kasih seorang ibu. Dikatakan juga di dalam bacaan kitab suci tadi, sekalipun orang tuanya sudah berumur 100 tahun, punya anak 80 tahun, dia tetap berpikir anaknya yang sudah mentas, ya, sudah jadi kakek dan nenek sendiri, tetap berpikir untuk nasib.
anaknya yang sudah berumur tersebut. Saya pernah melihat di rumah sakit itu ada dua orang ibu ditunggui, ternyata yang menunggu itu adalah mamahnya sendiri, ya. Anaknya sudah jadi nenek juga, sudah tua juga. Sekalipun secara fisik dia tidak sanggup, tidak kuat lagi, namun menyempatkan diri untuk datang ke rumah sakit untuk menunggui anaknya. Rasanya bahagia sekali. Bahkan seorang ibu kalau bisa, seandainya anaknya sedang sakit, kalau bisa itu mengalihkan rasa sakitnya kepada dirinya, memindahkan rasa sakit kepada dirinya. Itulah cinta seorang ibu. Belum tentu ketika ibunya sakit, belum tentu anaknya berpikir sebaliknya akan memindahkan penyakitnya ke anaknya, tapi seorang ibu akan berpikir memindahkan rasa sakit anaknya untuk dirinya. Itulah kasih dan pengorbanan seorang ibu yang sampai kapanpun harus kita jaga, kita lestarikan, merawat. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat fisiknya, badan jasmaninya. Ketika orang tua telah tiada, kita bisa merawat sukmanya. Bagaimana merawat sukma itu? Yaitu mengirim doa-doa. Di dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat, ya, dalam keyakinan yang berkaitan dengan kematian. Ada seseorang yang meninggal seketika itu juga langsung terlahir kembali menjadi salah satu makhluk, ya, kehidupan sesuai dengan karma-karma yang diperbuatnya. Ada juga satu keyakinan tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu transisi. Waktu transisinya untuk mengambil kelahiran berikutnya kurang lebih 49 hari. Selama 49 hari ini, apabila kebaikan-kebaikannya kurang, akan cenderung terlahir di alam-alam tidak menguntungkan. Tetapi apabila kebaikan-kebaikan kurang selama 49 hari ini, putra-putri beliau, keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa dan pelimpahan jasa terus-menerus untuk mendukung terlahirnya di alam bahagia. Sangat memungkinkan sekali seorang ibu ini, karena dorongan dari bantuan dari keluarga yang ditinggal, bisa terlahir di alam-alam bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah malam kembang atau malam terakhir jenazah beliau disemayamkan di sini. Ada istilah malam kembang, ada kemungkinan di malam ini, ya, di akhir ini banyak kembang-kembang, banyak bunga-bunga sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, sebagai bentuk saya memelihara ikatan emosional dengan beliau. Maka banyak peti-peti dihiasi dengan aneka macam bunga-bunga sebagai bentuk penghormatan. Namun di kalangan umat Buddha, bunga-bunga tadi bisa dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli dipetik masih segar, nanti sore atau besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani, baik orang yang kita cintai maupun yang tidak, akan mengalami proses ketuaan. Itulah hukum alami, dan siapapun tanpa kecuali akan mengalami yang sama, yaitu kelabukan. Dan pada kesempatan ini juga kita telah bersama-sama mengulang, memuji, memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap agama, hidup bahagia sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping bentuk doa yang telah kita ucapkan, juga ada beberapa simbol-simbol, ada harapan-harapan dari keluarga yang ditinggalkan untuk arwah beliau setelah meninggal ini. Di samping peti jenazah bisa kita lihat ada rumah-rumah yang sangat menyolok sekali. Apakah ada nilai manfaatnya, atau apakah nanti setelah meninggal almarhumah bisa menempati rumah sebagus itu, seindah itu, semegah itu, ya. Kalau memang benar nanti almarhumah bisa menempati rumah yang sebagus dan selengkap itu, pasti keluarganya tidak akan mengkhawatirkan lagi, malah justru bangga.
setelah meninggal itu mama bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran rumah itu. Apa akan menjadi kenyataan atau tidak nanti almarhum ya bisa menempati rumah sebagus itu? Untuk menjawab itu ada satu riwayat kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati rumah megah mewah masih kosong, belum berpenghuni, ya, belum berpenghuni. Kemudian Biku Moggallana ini penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya berkunjung ke surga mendapati rumah megah mewah masih kosong, belum ada penghuninya, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah itu milik seseorang yang di dunia ini berbuat kebajikan-kebajikan, sekalipun belum meninggal, pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga, salah satunya rumah megah dan mewah itu. Semoga harapan keluarga almarhumah peninggalan ini bisa menempati alam bahagia, alam surgawi dengan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap akan menjadi kenyataan. Saya kira sebagai anak akan bangga, mau pergi-pergi kemana-mana jarak jauh sudah ada pesawat, jarak dekat ada mobil, ada becak. Kemudian juga tidak perlu khawatirkan di sana kecapean orang tua kita karena sudah disiapin pembantu-pembantu biar tidak keliru, pembantunya dikasih nama-nama. Dan anehnya juga yang unik juga, biasanya pakaiannya Chinese tapi namanya Jawa, Yanto, Paijo, itu nama-nama Jawa. Itulah gambaran dan pengharapan kepada seseorang yang kita cintai. Melalui doa, melalui pengharapan, kita berharap orang tua yang kita cintai itu akan telah di alam bahagia. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, sepeninggalan almarhum ini benar-benar telah di alam bahagia, alam surgawi menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.